Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita dipersatukan dalam ibadah online service di minggu ini. Mari kita semua penuhi rumah-rumah kita dengan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bila saya percaya kita akan dipulihkan secara luar biasa oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari yang kami lewati tak pernah lepas dari campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau menyanyikan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan ucapan syukur kami bagi-Mu Bapa yang baik. Dan ibadah kami pada pagi hari ini kami persembahkan untuk satu nama, Yesus Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Engkau Allah yang termulia dalam hidup kami, dan kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Yesus ku menyembah.
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Naikkan syukur kita katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembahmu, Engkau ya Allahku. Kami melagu-lagukan Engkau Tuhan. Terimalah sembah kami Bapa, terimalah ucapan syukur kami. Kami puji Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hormat kami, pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami Sungguh bersyukur kami kepadamu. berterima kasih, Bapa yang baik. Engkau kekasih hati kami, Engkau kekasih jiwa kami. Hadirlah, 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 hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian syukur kami. Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, Engkau layak, layak, layaklah Engkau Tuhan. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian benar Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, sebab
Kami rindu ketika Tuhan melihat kehidupan kami, Tuhan tersenyum bahagia. Karena kami setia melakukan perkara kecil yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami mau belajar berkomitmen Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau setia melakukan setiap perintah Bapa. Seperti anak yang sayang kepada bapaknya, pasti dia melakukan setiap perintah bapaknya. Begitu pula kami Bapa, kami mau melakukan setiap perintah Bapa. Kami mau mengasihi Engkau selamanya. Kami mau cinta Yesus selamanya. Terpujilah nama-Mu. Yes Lord Jesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan lembut kita nyatakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. lebih lembut lagi nyatakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. dengar Tuhan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. panggil Dia ya Abba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah Sesuai dengan rencanamu. Sungguh kami mau mengasihi Engkau selamanya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan menjadi persembahan yang indah dan berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami supaya kami memiliki hati dan telinga seorang murid yang mampu dipenuhi dan mampu melakukan firman itu sehingga kami dipakai Tuhan untuk kembali memuridkan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di minggu terakhir bulan Juni 2020. Kita bersama-sama masih akan meneruskan firman Tuhan dengan tema keagungan Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tema khusus, yaitu subtema keagungan air mata Yesus. Saudara, kita akan belajar bersama-sama mengawali firman ini dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35. Satu ayat yang paling pendek di dalam firman Tuhan, Yesus cry, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka menangislah Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap orang pernah menangis. Bahkan kalau kita belajar, kalau kita memperhatikan bahwa kehidupan manusia diawali dengan tangisan dan diakhiri juga dengan tangisan. Ketika seorang bayi dilahirkan, waktu lahir mendengar tangisan bayi, maka orang bersuka cita. Bayinya menangis, orang yang mendengar pun menangis. Kenapa? Karena telah lahir ke dunia satu generasi berikutnya dengan sehat tentunya. Dan kemudian mengakhiri hidup juga dengan menangis. Ketika yang berpulang menutup mata, menghembuskan napas yang terakhir, maka orang yang ada di sekitarnya juga menangis. Tetapi saudara perhatikan, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita juga mengalaminya, menjalaninya dengan tangisan juga. Menangis berarti mengeluarkan air mata. Dan air mata berguna jika dikeluarkan dengan sewajarnya. Tetapi kalau dikeluarkan mungkin berlebihan, maka menjadi berbahaya, sehingga menjadi kering matanya dan tidak lagi memiliki air mata. Ada beberapa alasan mengapa orang mengeluarkan air mata, mengapa orang menangis di dalam kehidupan ini. Ada orang yang menangis karena hal yang sepele. Iin Bimbo katanya hanya menangis karena hanya menginginkan baju yang tipis gitu. Ada orang yang kecewa karena menangis, atau menangis karena kecewa. Ada orang yang kehabisan air mata. Ada orang yang menangis mungkin karena bahagia, karena sukacita. Orang yang berbahagia bisa menangis, orang yang bersedih bisa menangis, orang yang kecewa bisa menangis, orang yang kesakitan, yang sakit juga menangis. Bahkan orang kalau makan terlalu pedas juga menangis. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat atau ketika kita menangis, manusia menangis sesungguhnya, walaupun manusia itu sedang datang kepada Tuhan dan berdoa lalu menangis, maka tentunya air mata yang kita keluarkan itu sebenarnya berpusat untuk kepentingan kita sendiri. Air mata yang kita keluarkan berpusat kepada kepentingan. Kalau kita nak kecewa, kita menangis karena kita menangisi kekecewaan hati kita. Sedih, kita menangis karena kita juga berpusat kepada diri kita yang sedang sedih. Sama ketika kita juga berdoa kepada Tuhan juga menangis. Itu yang ditulis dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9, yang kemudian syair atau Mazmur ini dinyanyikan juga. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Saudara, ini satu gambaran tentang bagaimana orang yang menangis di hadapan Tuhan, dan itu juga berpusat karena beban persoalan dalam hidupnya begitu besar. Tetapi kalau kita melihat, Alkitab bilang dan Yesus juga menangis. Kita akan melihat keagungan dari air mata Yesus dengan berbeda dengan air mata yang dikeluarkan oleh manusia.
Sebab ternyata kenapa air mata yang dikeluarkan oleh Yesus itu bukan berpusat kepada dirinya, tetapi berpusat kepada manusia, berpusat kepada dunia ini untuk menunjukkan sebagai bukti kasihnya kepada dunia ketika dia memulai untuk datang ke dunia ini juga. Diawali dengan kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Satu kasih yang ada di dalam hati Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tidak pernah melihat sebelumnya keadaan kita, tetapi benar-benar kasih yang murni yang keluar dari hati Bapa untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia yang bertolak belakang dengan kedatangan iblis atau dengan keberadaan iblis di dalam dunia ini. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, sementara Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus menangis dan mengeluarkan air mata, itu maka air mata yang dikeluarkan Tuhan adalah air mata yang tertuju kepada kita dan untuk kita. Sama ketika dalam Lukas pasal 19 ayat 41 berkata, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ketika Lazarus mati dan kemudian orang-orang di sana bersedih, maka Yesus masgul dan Yesus kemudian menangis, mengeluarkan air mata. Ketika Yesus melihat Yerusalem, berulang kali Yerusalem dikirimi nabi dan dikasihi oleh Allah, ternyata kemudian mereka tegar tengkuk dan Yesus menangisi Yerusalem. Itu berarti Yesus juga mengeluarkan air mata. Saudara perhatikan, tidak ada seorang pribadi selembut Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia sudah melakukan kenosis, dia mau bergaul dengan manusia, tinggal bersama manusia, mengambil gaya hidup manusia dan memahami manusia. Begitu lembutnya hati Tuhan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini pribadi yang sejujur seperti Tuhan Yesus. Nah saudara, perhatikan di situ, dan juga tidak ada pribadi yang begitu cepat iba seperti Tuhan Yesus. Ketika dia melihat banyak orang, firman Tuhan berkata, maka dilihatnya banyak orang itu dan jatuhlah belas kasihannya. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan dan menikmati mujizat yang diberikan oleh Tuhan, pertolongan oleh Tuhan, karena Alkitab bilang dia berbelas kasihan, dia iba hati, dia empati, dia benar-benar menunjukkan satu hati yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan rasa iba. Itulah makanya kalau kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, tidak ada tempat yang terlalu gelap yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Seberapapun kehidupan kita, senista apapun mungkin, seperti apapun kejatuhan kita, saudara perhatikan di sini. Sebelum orang memperhatikan kita, Yesus sudah memperhatikan kita. Dan Selasa yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama. Belas kasihan dan tangisan Yesus itu justru tertuju kepada manusia yang memiliki begitu banyak persoalan. Dari mulai lahir sampai kita mati, manusia itu tidak lepas dari sebuah persoalan. Dan Tuhan memperhatikan itu. Dia mau datang karena begitu mengasihi, belas kasihan dan tangisan Tuhan itu tertuju kepada manusia yang memiliki begitu banyak persoalan, mulai dari persoalan dosa sampai persoalan hidup, menjalani hidup dan mengakhiri hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 persoalan tentang keagungan air mata Yesus. 3 hal yang menyatakan tentang air mata Yesus. Yang pertama adalah air mata duka cita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Lukas 19 ayat 41 dan 42 berkata,
Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu." Diceritakan bahwa Yesus datang mau ke Yerusalem, dan ketika dia sampai, dia melihat dari jauh. Bahkan di bagian yang dikatakan Yerusalem, Yerusalem. Saudara perhatikan, air mata duka cita yang keluar dari Yesus. Apa yang bisa kita pikirkan ketika kita mendengar kata duka cita? Duka cita yang di sini adalah satu keadaan. Maka ada orang berduka, selamat atau ikut berduka cita. Jarang orang mengatakan selamat berduka cita, tapi ikut berduka cita, turut sepenanggungan. Kenapa? Karena melihat keadaan bahwa kita ikut mengalami, ikut merasakan keadaan. Jadi kalau Yesus mengeluarkan air mata duka cita, bagaimana perasaannya dia tertumpah kepada yang membuat dia berduka itu. Bisa dikarenakan keadaan yang menyedihkan maupun situasi yang dihadapi. Tapi kalau duka citanya manusia, sekali lagi bertuju kepada keadaan dirinya. Berbeda dengan duka cita yang ditujukan oleh Tuhan. Yang pertama, kenapa Yesus berduka cita sampai benar-benar bersedih dan menangisi orang banyak? Duka cita kenapa? Karena Yesus katakan di sini berduka cita karena kedegilan hati mereka. Markus 3 ayat yang kelima berkata, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara perhatikan, hal ini terjadi ketika Yesus berada dalam satu rumah ibadah dan ada orang yang lumpuh sebelah tangannya. Kebetulan pada hari itu adalah hari Sabat. Orang-orang itu adalah selalu melihat bahwa dia yang paling benar, ajarannya yang paling benar, semua yang paling benar. Dia tidak pernah melihat bahwa mereka punya kelemahan. Kelemahannya apa? Mereka tidak punya belas kasihan. Padahal firman Tuhan sudah terus diajarkan kepada mereka, tapi mereka mengerti, tidak paham. Bahkan Yesus melihat mereka itu. Kenapa? Ketika Yesus dihadapkan kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya, itu dipergunakan oleh mereka. Siapa tahu Yesus menyembuhkan orang itu, pada hari itu adalah hari Sabat. Saudara, berapa banyak orang yang hari ini merasa pintar, merasa sok rohani dan lebih rohani kadang-kadang dari Tuhan sendiri. Karena ukuran kerohanian standarnya adalah seringkali standar dari aksesoris yang bisa kelihatan. Dari gaya hidupnya mungkin, dari aksesoris yang punya di rumah, dari cara bicaranya yang lembut, sedikit-sedikit puji Tuhan, sedikit-sedikit oh nama Yesus. Tetapi dalam hidupnya tidak ada belas kasihan. Kenapa? Dia terus saja melakukan dosa, berselimutkan kebaikan. Gaya hidup mungkin gaya-gayanya. Saudara, dan itu yang terjadi ketika Yesus melihat orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Maka kata Yesus, celakalah engkau. Kenapa? Karena engkau seperti orang yang mencuci pinggan bagian luarnya saja, seperti kuburan di labur putih. Ini adalah berbicara tentang kedegilan hati mereka yang tidak memahami sesungguhnya firman Tuhan. Bahwa mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, perjalanan firman Tuhan mengatakan bukan hanya karena kasih Tuhan, tetapi sesungguhnya bukti. Alkitab mencatat perjalanan Alkitab adalah perjalanan tentang menceritakan bahwa Allah peduli kepada manusia. Peduli bukan karena manusia punya kapasitas untuk dikasihi Tuhan, tetapi karena grace, karena kasih karunia Allah yang membuat manusia dikasihi oleh Allah. Justru ketika kita sedang berdosa dan ada di dalam dosa, Yesus datang ke dunia ini. Ini gambaran yang seringkali mewakili kita yang mengasihi Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, bahkan sering menikmati kebaikan Tuhan, tetapi tidak paham rencana Tuhan. Maka Allah sedih melihat orang yang begini. Allah berduka cita melihat yang seperti ini.
Dan Allah tentu menangis melihat yang seperti ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang, kenapa Yesus katakan karena kedegilan hati berduka cita, adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan bisa menikmati bahwa kita ini senantiasa dalam anugerah Tuhan. Orang yang tidak pernah bisa bersyukur, yang selalu melihat kesulitan di tengah-tengah peluang yang begitu besar. Orang melihat kesalahan yang kecil di tengah-tengah kebaikan orang yang begitu besar. Dan orang yang selalu melihat kelemahan orang lain, orang yang selalu melihat kebaikannya sendiri, selalu menceritakan kelemahan orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, padahal kalau kita dalam hidup ini lebih hebat lagi adalah kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kita menjadi jawaban bagi pergumulan orang lain. Dan disitulah kita akan menikmati betapa bersyukurnya kita menjadi alatnya Tuhan. Meskipun kata Mami Soan, kita hanya sebagai alat kecil saja di hadapan Tuhan. Tetapi perhatikan, bagi manusia mungkin di hadapan kecil, tapi bagi Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang membuat Tuhan berduka, mengeluarkan air mata adalah orang yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal kalau kita melihat sepanjang hidup kita, hari lepas hari dalam kondisi apapun, kita tentu akan bisa bersyukur. Hari-hari ini perhatikan, ada banyak orang terus mengeluh. Pemerintah begini, orang menyalahkan. Pemerintah berbuat seperti ini, orang menyalahkan. Ketika semua orang bebas ini, pemerintah harus melakukan PSBB. Lalu kemudian pemerintah membatasi, orang-orang protes lagi membatasi. Terus begitu. Dikasih hujan, mengeluh. Dikasih panas, mengeluh. Dikasih hujan panas, juga sama orang mengeluh. Saudara, ini orang padahal bukan orang yang gak rohani. Dan inilah bukti bahwa saudara perhatikan, orang tersebut membuat Tuhan berduka. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang berduka cita. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Matius 5 ayat yang keempat berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya begini, Tuhan itu berduka melihat orang-orang, melihat keadaan yang tegar tengkuk itu. Tapi Tuhan bersuka cita ketika melihat orang turut berduka cita. Artinya kita juga ikut merasakan yang dirasakan Tuhan terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Lalu kita turut berduka. Dan bagaimana Tuhan berduka cita, lalu Tuhan melakukan kasih yang begitu besarnya, menunjukkan kasihnya. Dan Tuhan mau kita juga sama ketika melihat banyak orang yang tegar tengkuk, banyak orang yang tidak bersyukur, banyak orang yang tidak bisa memahami kasih Tuhan. Lalu kita turut berduka, turut berempati, dan turut mendoakan, lalu turut berjuang, turut berusaha untuk menyadarkan kembali dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan ketika orang itu kembali kepada Tuhan, itulah yang membuat orang itu bisa terhibur. Penghiburan itu ketika melihat. Makanya kalau kita melihat firman Tuhan katakan, anak-anak itu adalah mahkota kebanggaan bagi orang tuanya. Satu penghiburan yang luar biasa. Kalau kita mau lihat anak-anak disekolahkan sampai berhasil, apa sih yang diharapkan dari orang tua? Apakah orang tua menerima balasan lalu menghitung, nah begitu anaknya sudah jadi dokter, mungkin jadi dokter, sudah bekerja, lalu bapaknya dan ibunya datang kepada anaknya, nah ini loh, papa mama ingin memberikan rekening yang sudah dikeluarkan papa mama selama engkau hidup sampai dengan hari ini. Beratnya mama menggendong di kandungan, berapa biaya beli susu, pakaian, berapa biaya deg-degan, perasaan, sampai aku yang menyekolahkan ini loh, demikian. Saya pikir di dalam dunia ini hampir tidak pernah ada orang tua yang menghitung seperti itu. Begitu anaknya berhasil, orang tua hanya mengatakan puji Tuhan. Anaknya lulus dengan baik saja, orang tua akan mencucurkan air mata. Itulah Tuhan sebagai Bapa kita, yang membuat kita juga sama. Kita tahu banyak dalam dunia banyak dipengaruhi oleh kekuatan si jahat, yang tentu juga mempengaruhi banyak orang jatuh dalam dosa. Nah kita memberikan empati. Ketika seorang mungkin yang dulunya setia sekarang mundur,
Dulunya aktif, sekarang tidak aktif. Kita berduka cita sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita merindukan sebagaimana yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan berduka cita karena kedegilan hati dan mengeluarkan air mata. Tetapi Tuhan katakan, ketika kita turut berduka cita sebagaimana Tuhan berduka cita, maka kita akan dihibur oleh Tuhan dengan satu penghiburan yang menyenangkan hati kita, mengucap syukur. Kenapa? Karena kita menikmati betapa hebatnya Tuhan bekerja. Yang kedua, air mata apa? Keagungan air mata Tuhan yang kedua adalah air mata simpati. Saudara, dalam Yohanes 11 ayat 35 dan 36 berkata, maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini diawali ketika Marta dan Maria datang kepada Yesus, dan dia bilang, guru, andai saja engkau kemarin datang, maka adikku tidak akan mati, saudaramu tidak akan mati. Marta juga begitu, Maria juga begitu. Lalu Yesus masuk, dan maka menangislah Yesus. Sampai orang bilang begini, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saudara, kita tidak sadar, mungkin merasa bahwa kita ini sendiri, kita ini tidak ada yang memperhatikan, kita ini tidak ada yang menghiraukan. Padahal ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Pantai Kosta Lama menyebutnya, ada satu sobatku yang setia. Nyanyian pujiannya mengatakan, Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Seorang sahabat adalah satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan, yang di saat orang lain pergi dia tetap ada. Siapa nama pribadi itu? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, lagu Tuhan Yesus setia menggambarkan bagaimana jaminan penghiburan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Air mata simpati itu setiap hari Allah berikan bagi kita, bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang rindu dan merindukan pertolongan Tuhan. Hana, dia datang dalam hati yang hancur kepada Tuhan di bait Allah, dan dia menangis dengan kata-kata yang tidak terucapkan, yang tidak terpahami oleh yang di sekitarnya. Sampai Imam Eli berkatakan, kamu mabuk ya? Tapi Hana bukan mabuk, dia sedang mengungkapkan kesedihan hatinya. Saudara perhatikan, dan hati yang seperti ini ketika melihat kesedihan ini, ternyata Allah tidak tinggal diam. Melalui Imam Eli berkata, pada hari yang sama, tahun yang sama, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang sedang engkau pikirkan, yang sedang kau hadapi, yang membuat air matamu tercurah hari ini? Kesedihan apa yang membuat engkau berduka, yang membuat engkau terluka, yang membuat engkau merasa tidak nyaman di dalam hidup ini? Saudara, jangan berlari mengandalkan manusia. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kita datang kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang sanggup dengan kemampuannya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seorang wanita Kanani yang datang kepada Yesus karena kesedihan anaknya satu-satunya menderita dan hampir mati. Semua orang tidak peduli kepada dia, bahkan termasuk murid-muridnya. Dia mendengar bahkan Yesus katakan kata-kata yang kasar, didiamkan, dicuekin, tapi dia tetap datang kepada Allah. Sampai Yesus bilang, besar imanmu itu. Mari kita mau belajar menundukkan diri. Sebenarnya keagungan air mata Yesus tidak berhenti kepada simpati saja, tapi sampai kepada empati yang dibuktikan dengan tindakan nyata dari Tuhan Yesus bagi kita yang mengasihi Tuhan.
Seorang yang sudah termarginalkan, terpinggirkan karena dia pendarahan sudah 12 tahun, tentu dia tidak punya teman. Semua barang yang disentuh oleh dia menjadi najis. Semua orang tidak mau dekat dengan dia karena takut dianggap najis. Tentu orang itu menjadi orang yang begitu terluka. Bukan hanya hartanya yang habis, tetapi jiwanya juga hancur. Dan orang itu hanya punya satu jawaban. Dia lari kepada Yesus, sementara dalam benak pikirannya berkata, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka hari ini kita mau belajar bersama-sama. Menangislah dengan orang yang menangis, bersedihlah dengan orang yang bersedih. Kita sama-sama saling mendoakan. Mungkin ketika seperti itu kita mau belajar. Dan Yesus iba melihat kehidupan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Kata Tuhan, tergeraklah oleh belas kasihan. Apakah kita sama seperti apa yang dicatat dalam Matius 9 ayat yang ke-36? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apakah kita sedang merasakan hal yang sama, kegersangan hari ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Katakan dengan satu komitmen di hadapan Tuhan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Mari kita lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada Allah. Dan kita menantikan ketika sudah tidak ada jalan lagi, maka kita membutuhkan grace itu, membutuhkan anugerah itu, membutuhkan kasih karunia itu yang Allah sediakan bagi kita, yang Allah sediakan bagi orang yang layak menerima kasih karunia yang dari Tuhan itu. Itulah air mata empati yang Tuhan berikan kepada orang yang mau lari datang kepada Tuhan, kepada orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, air mata permohonan. Bayangkan kalau kita memohon hanya untuk dirinya, tetapi Yesus itu bermohon bagi kita. Ketika dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa untuk menjadi juru syafaat bagi kita. Kita tidak mendoakan Tuhan, tetapi Tuhan yang meminta kepada Bapa, bermohon. Termasuk juga diberikannya Roh Kudus bagi kita. Itu aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diberikan bagi kita. Permohonan Tuhan itu semua untuk kesejahteraan kita, supaya ketika dia sudah naik ke sorga itu, Tuhan ingin membuktikan penyertaannya yang sempurna ketika dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Air mata permohonan, Ibrani 5 ayat yang ke-7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya juru selamat. Yesus sang juru selamat bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menyelamatkan kita ketika kita ada di dalam satu persoalan di dalam hidup ini. Tidak salah ketika orang berkata, Yesus jawaban di dalam hidupku. Tidak salah ketika datang kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan perlindungku. Saudara perhatikan, kita mau belajar. Maka ketika kita ada di dalam satu persoalan ini, dalam Yohanes pasal 17 jelas sekali dikatakan bagaimana Yesus terus memberikan doa sebelum dia meninggalkan dunia ini. Air mata permohonan dari Tuhan menyatakan bahwa Dia begitu mengasihi kita sehingga merindukan kebersamaan yang langgeng, mulai kita menerima Yesus di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal.
Dan kebersamaan dengan Tuhan itu pasti kita tahu bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita, apa sih yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Saudara perhatikan, Tuhan berdiam diri di dalam hati yang hancur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur lulu di dalam dadaku. Hati yang hancur adalah hati yang benar-benar merindukan Tuhan dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan karena kesadaran siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tema kita tahun ini adalah trust and obey. Percaya dan taat kepada Tuhan. Alangkah indahnya dan alangkah senangnya ketika Tuhan mendengar satu pujian bukan sungut-sungut. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, air mata permohonan yang Allah berikan ketika kita mencurcurkan air mata, sengsara kita, air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan itulah yang akan mendatangkan keberkatan bagi kita, seraya kita tetap menabur. Saudara perhatikan ini. Dan ketika kita menjadi orang yang demikian, maka kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita sudah dibenarkan, lalu kita kemudian hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena trust and obey kepada Tuhan, karena berharap kepada Tuhan. Dan orang yang benar itu, kata firman Tuhan, besar kuasa doanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan dalam segenap hidupnya menyadari bahwa saya ada, saya hidup, saya bergerak, itu oleh karena anugerah Tuhan. Ketika orang hidupnya tahu betul ada di dalam anugerah Tuhan, tahu betul Tuhan yang akan menuntunnya, maka orang yang seperti inilah orang yang menjadikan dirinya menjadi pusat empatinya Tuhan, menjadi pusat bagaimana Tuhan simpati kepada dia, menjadi pusat bagaimana Tuhan menggenapi setiap permohonan doanya. Selamat menikmati keagungan air mata Tuhan. Mari kita mau datang, kita mau bersyukur di hadapan Allah. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan arti kehadiran-Mu Yesus. Jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Mari datang merendahkan hati kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Yesus, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Dengan iman, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Sekali lagi kita rindu menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Jalanku tak terselami, Tuhan hadirlah di dalam setiap keluarga umat-Mu. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan mereka hari ini dan sampai selamanya. Kau memahami, kau mengerti betul rancangan-Mu atas hidup mereka. Amin. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati menjadi pusat dari air mata empatinya Tuhan. Empati permohon dari air mata permohonannya Allah, yang membuat kami menikmati kehadiran Tuhan. Supaya kami boleh memahami meskipun kami tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi kami memiliki pemahaman dan iman bahwa kami percaya Tuhan tahu betul apapun yang terjadi dalam hidup kami. Meskipun kami tidak mengerti apa yang hari, tetapi kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kami. Karena Tuhan mengerti betul apa yang harus kami kerjakan. Hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Allah. Air mata yang kami tumpahkan hari ini, tampunglah Tuhan di dalam kirbat, sehingga Kau memberikan jawaban yang pasti kepada kami. Air mata kami di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau berjanji orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan berderai air mata, dia akan mengumpulkan berkas-berkas. Inilah kami Tuhan, inilah gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Tirta Kencana di seluruh dunia ini. Kami percayakan kepadamu, hari-hari ini lawat umat-Mu Tuhan, lawat hamba-hamba-Mu, pelihara dan nyatakan kasih-Mu Tuhan, supaya kehadiran-Mu yang nyata itu hidup kami menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat orang. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami ini Tuhan. Kami tahu kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu.
mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam saudara, puji Tuhan kita sudah selesai. Dan ada beberapa umuman kita hari Selasa kita akan bertemu kembali dengan satu tema rumah kosong. Dan hari Minggu yang akan datang kita akan tetap belajar bagian yang keempat, keagungan Kristus dengan tema keagungan kebiasaannya. Berhubung dalam doa, rencana minggu depan kita mulai ibadah offline dan online juga tetap. Tetapi kita terus berdoa dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita mau belajar bagaimana kita juga bijak untuk menyikapi keadaan ini sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan ketetapan pemerintah yang ada di negara kita ini. Terima kasih, selamat berhari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan, dan shalom. He